Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Eugenia Dumalang, dokter yang bertugas saat ini. Saya bisa tahu identitas Ibu, nama, umur, alamat pekerjaan, serta pendidikan Ibu. Ya, jadi Ibu saat ini saya akan menjelaskan mengenai AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Ini merupakan alat kontrasepsi fleksibel yang berbentuk huruf T yang diselubungi dengan kawat halus yang terbuat dari tembaga. Cara kerjanya yaitu menghambat sperma masuk ke tubuh Fallopi untuk membuahi ovum sehingga mempengaruhi fertilisasi. Keuntungan dari pemasangan AKDR ini yaitu efektivitasnya tinggi dan efektif setelah pemasangan pada pemakaian yang cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun dan dapat digunakan langsung setelah persalinan atau abortus serta tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Efek sampingnya yaitu terjadi perubahan siklus haid menjadi lebih lama, lebih banyak, lebih sakit, bisa ada spotting, dan bila ada infeksi menular seksual, AKDR dapat memicu terjadinya radang panggul dan memicu terjadinya infertilitas. Jadi Ibu, apakah Ibu punya pertanyaan? Sebelumnya, apakah saya bisa tahu tanggal haid terakhir Ibu, lama haid, pola perdarahannya, apakah ada nyeri perut hebat, riwayat kehamilan Ibu bagaimana? Untuk riwayat kesehatan sekarang ini, adakah riwayat anemia berat, adakah KET, kehamilan ektopik terganggu, infeksi genitalia, infeksi menular seksual atau infeksi panggul? Mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu punya riwayat berganti pasangan? Apakah Ibu punya riwayat kanker serviks? Jadi sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan panggul lebih dahulu. Dan tindakan ini akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman. Namun Ibu tidak perlu khawatir karena saya akan melakukan tindakan ini dengan sebaik mungkin. Apakah Ibu punya pertanyaan? Ya baik Ibu, maka mari kita lakukan tindakannya. Kemudian pastikan pasien sudah mengosongkan kandung kemihnya dan cuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air. Setelah itu pemeriksa mencuci tangan menggunakan 6 langkah WHO. Bantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan dan palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Letakkan kain di atas perut dari pasien. Atur penempatan sumber cahaya dan arahnya untuk melihat serviks, dan atur peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam wadah steril. Pakai sarung tangan steril. Inspeksi area genitalia eksterna dan palpasi kelenjar Shin dan Bartholin. Amati jika terdapat nyeri atau discharge pada vagina. Kemudian lakukan pemeriksaan in speculo dengan memasukkan spekulum yang sudah diolesi oleh gel ke dalam vagina. Buka kedua labia mayora dengan tangan kiri dari pemeriksa dan masukkan spekulum dengan tangan kanan. Lalu kemudian putar arah spekulum sampai tangkainya menghadap ke bawah dan sesuaikan tuas. Kemudian atur arah sumber cahaya untuk melihat serviks. Periksa jika terdapat lesi atau keputihan pada vagina dengan inspeksi serviks. Kemudian keluarkan spekulum dengan hati-hati dan letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan memasukkan kedua jari, yaitu jari telunjuk dan tengah, pemeriksa ke dalam vagina dan sambil tangan yang kiri menekan daerah suprapubik. Pastikan gerak serviks bebas dan tentukan besar dan posisi uterus. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa dan lakukan pemeriksaan retrovagina bila ada indikasi. Yaitu dengan satu jari, yaitu jari telunjuk dimasukkan ke dalam vagina dan satunya lagi yaitu jari tengah dimasukkan ke daerah rektum sambil melakukan palpasi di daerah suprapubik. Kemudian periksa dengan melihat sarung tangan apakah terdapat darah atau tidak. Kemudian masukkan lengan AKDR CUT T80A di dalam kemasan sterilnya dan pakai sarung tangan DTT yang baru.
Ambil spekulum dengan tangan kanan dan pasang spekulum vagina untuk melihat serviks dengan mengoleskan gel terlebih dahulu, lalu buka labia mayora dengan tangan kiri pemeriksa. Usap serviks dan vagina dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Kemudian jepit serviks dengan tenakulum secara hati-hati pada arah jam 11. Masukkan sonde uterus dengan teknik tidak menyentuh, yaitu secara hati-hati masukkan sonde ke dalam kavum uteri dengan sekali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ataupun bibir dari spekulum. Tentukan posisi dan kedalaman dari kavum uteri dan keluarkan sonde. Ukur kedalaman kavum uteri pada tabung inserter yang masih berada dalam kemasan sterilnya dengan menggeser leher biru pada tabung inserter, kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Kemudian angkat tabung AKDR dari kemasannya tanpa menyentuh permukaan yang tidak steril. Hati-hati jangan sampai pendorong terdorong. Pegang tabung AKDR dan leher birunya dalam posisi horizontal. Dan sementara melakukan tarikan hati-hati pada tenakulum, masukkan tabung inserter ke dalam uterus sampai leher biru menyentuh serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Pegang dan tahan tenakulum dengan satu tangan dan pendorongnya, lalu lepaskan AKDR menggunakan teknik withdrawal, yaitu menarik keluar tabung inserter sampai pangkal pendorong dengan tetap menahan pendorong. Keluarkan pendorong, lalu tabung inserter didorong kembali ke serviks atau sampai terasa adanya tahanan. Lalu keluarkan sebagian dari tabung inserter, gunting benang AKDR kurang lebih 3-4 cm. Lepaskan tenakulum dengan hati-hati, lalu rendam dalam larutan klorin 0,5%. Periksa serviks jika ada perdarahan di tempat bekas jepitan tenakulum tadi. Jika ada perdarahan, tekan dengan kasa selama 30-60 detik. Kemudian letakkan kasa di bengkok. Lalu keluarkan spekulum dengan hati-hati dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Letakkan semua barang yang dipakai, juga sarung tangan, di dalam larutan klorin dan beritahu pada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai. Lalu ucapkan terima kasih. Kemudian jelaskan pada pasien jika pasien mengalami efek samping, yaitu pasien tidak perlu khawatir, dan jika keluhan sudah mengganggu, pasien dapat datang ke dokter dan melakukan pemeriksaan. Kemudian pemeriksa, cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO.